Jumpa lagi di channel Skysen Solution. Kode JavaScript yang kita pelajari selama ini selalu langsung dijalankan pada saat halaman kita dibuka. Pada kenyataannya, kode JavaScript lebih banyak yang tidak langsung dijalankan, melainkan harus menunggu suatu peristiwa atau event terlebih dahulu. Peristiwa apa? Biasanya yang ditunggu adalah interaksi yang dilakukan oleh pengunjung terhadap situs kita. Interaksi ini bisa berupa mengklik navigasi, tombol, ataupun gambar. Bisa juga dengan cara mengetikkan teks pada input, melakukan copy paste, mencetak halaman, mengubah ukuran browser, dan lain-lain. Sebagai contoh, di sini saya sudah membuka halaman situs Twitter. Kita bisa melakukan banyak interaksi dengan halaman Twitter ini. Contohnya, di setiap post ada icon titik-titik yang kalau kita klik bisa menunjukkan apa saja yang bisa kita lakukan terhadap postingan ini. Kemudian di bagian paling atas kita bisa mengetikkan teks yang hendak kita tweet, dan untuk setiap teks yang kita ketik, Twitter menghitung jumlah hurufnya agar tidak melebihi jumlah maksimal. Kita juga bisa menambahkan gambar, video, emoticon, location, dan lain-lain ke dalam postingan kita. Kemudian ini adalah contoh halaman yang hendak kita buat pada video ini. Jadi pada saat halaman kita ditampilkan oleh browser, tidak ada kode JavaScript yang dijalankan. Browser menampilkan satu buah tombol dan menunggu kita untuk melakukan interaksi terhadap halaman ini. Pada saat kita menekan tombol tersebut, barulah browser menjalankan kode JavaScript yang menampilkan pesan Hello World dalam bentuk pop-up. Inilah yang kita sebut dengan event. Dengan menggunakan event handler, maka kita bisa mengatur kode-kode JavaScript mana saja yang akan dijalankan pada saat terjadi suatu peristiwa atau event. Kita mulai coding ya. Saya telah menyediakan satu buah file HTML yang isinya hanya boilerplate. Pertama kita tambahkan dahulu sebuah tombol dengan menggunakan tag button. Untuk teksnya kita tulis klik di sini. Kita jalankan di browser. Maka hanya ada satu buah tombol, dan apabila tombol ini kita tekan, maka tidak terjadi apa-apa. Karena kita belum menambahkan kode JavaScript untuk peristiwa tombol ditekan. Bagaimana cara menambahkan eventnya? Nah, dalam video ini kita akan membahas mengenai beberapa cara untuk menambahkan event handler. Yang pertama kita gunakan adalah cara inline terlebih dahulu. Kita bisa menambahkan atribut yang sesuai dengan jenis event yang akan dijalankan oleh kode kita. Sebagai contoh, kalau kita ingin agar kode dijalankan pada saat tombol diklik, maka jenis eventnya adalah onClick. Jadi kita bisa tambahkan atribut onClick pada tag button. Berhubung atribut onClick ini masih dalam bahasa HTML, maka kita bisa terserah menggunakan huruf besar atau kecil ataupun camel case. Namun yang biasanya digunakan di sini adalah huruf kecil semua. Nilai dari atribut ini adalah kode JavaScript yang akan dijalankan pada saat tombol diklik. Sebagai contoh, yang gampang saja ya. Kita tampilkan tulisan pop-up Hello World. Kita bisa menggunakan fungsi alert dengan argumen Hello World. Kita simpan dan jalankan di browser. Sekarang tombol kita sudah berhasil menampilkan tulisan Hello World. Dan sebenarnya tujuan akhir dari video ini sudah tercapai di sini. Namun kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai event handler ya. Terutama karena cara yang sedang kita gunakan sekarang adalah cara yang paling jelek dan sangat tidak disarankan untuk digunakan. Mengapa jelek? Kita lihat kembali ke kode HTML kita. Di sini terjadi kerancuan karena semua nilai yang berada di dalam atribut onClick ini adalah bahasa JavaScript. Sedangkan kita berada di dalam file HTML. Sehingga tidak sesuai dengan konsep pemisahan antara HTML, CSS, dan JavaScript. Kelemahan kedua, perhatikan bahwa kita menuliskan kode JavaScript sebagai nilai dari atribut yang berada di dalam tanda petik. Artinya kode JavaScript kita tidak boleh mengandung tanda petik. Kalau misalkan kita lupa dan membuat string Hello World ini dalam tanda petik, maka kode kita menjadi error.
Mengapa error? Karena yang dianggap sebagai kode JavaScript hanya tulisan alert hingga tanda buka kurung saja. Begitu browser menemukan tanda petik, maka browser menganggapnya sebagai akhir dari nilai atribut. Bagian berikutnya akan diproses sebagai kode HTML. Dalam hal ini akan dianggap sebagai atribut berikutnya. Kita benarkan dahulu kodenya. Kelemahan ketiga adalah kita akan merasa tidak nyaman untuk menuliskan kode JavaScript yang panjang di sini. Sebagai contoh, kalau misalkan kita hendak menambahkan kode kedua, maka kita harus menambahkan titik koma, lalu kita tambahkan lagi alert kedua. Kalau kita coba, kode berjalan normal ya. Namun cara penulisan kode JavaScript seperti ini tidak nyaman. Apalagi kalau kode kita panjang, hingga kita memerlukan sintaks seperti if, for, dan lain-lain. Dan kelemahan terakhir adalah, kode JavaScript yang kita tuliskan di sini hanya bisa dijalankan untuk tombol ini saja. Apabila kita membuat tombol kedua, maka pada saat kita menekan tombol kedua, tidak terjadi apa-apa. Apabila kita ingin agar tombol kedua turut menjalankan kode JavaScript yang sama, maka kita harus mengcopy atribut onClick beserta semua kode JavaScript-nya. Sehingga di sini terjadi penggandaan kode. Di sini ada kode JavaScript yang harus diulangi sebanyak 2 kali. Dan apabila kita memerlukan banyak tombol, maka kode ini harus diulangi sebanyak jumlah tombol yang ada. Beberapa cara berikutnya lebih disarankan untuk digunakan, karena kita menuliskan kode JavaScript secara terpisah dari kode HTML. Namun sebelum melanjutkan, kita tambahkan dahulu atribut ID pada kedua button kita, agar kita bisa lebih mudah untuk memilih tombol tersebut. Kita tambahkan ID button 1 dan button 2. Lalu kita hapus atribut onClick di kedua tombol. Dan sebelum tag penutup body, kita tambahkan tag script dengan atribut src menuju dom.js. Di sini saya sudah menyediakan file dom.js yang isinya masih kosong. Kita coba jalankan di browser ya. Saat ini kedua button masih belum memiliki event handler, sehingga apabila diklik maka tidak terjadi apa-apa. Kita buka konsol. Kita sudah belajar dari video sebelumnya ya. Di dalam JavaScript, kita bisa memilih tombol dengan menggunakan metode document.getElementById. Argumennya adalah nama ID-nya, yaitu button 1. Yang tampil di konsol adalah kode HTML dari button 1. Apabila kita ingin melihatnya sebagai objek, maka kita bisa menambahkan perintah console.dir. Kita bisa tekan anak panah pada button, dan kita bisa melihat ada banyak metode dan properti dari button 1. Kalau kita scroll ke bawah, maka kita akan menemukan banyak properti yang menggunakan kata on pada bagian depannya. Semua properti ini adalah event handler. Properti bisa kita isi dengan function yang akan dijalankan apabila event terjadi. Sebagai contoh, yang kita pelajari pada video ini adalah event onClick. Perhatikan bahwa tulisan onClick menggunakan huruf kecil semua. Begitu juga dengan semua properti yang berhubungan dengan event. Kita kembali ke kode JavaScript. Pertama kita buat dahulu function yang akan dijalankan apabila tombol diklik. Kita namakan function hello. Isinya hanya alert kata hello world. Kemudian function ini mesti kita assign ke properti onClick dari button 1. Caranya,
Pertama kita lakukan dahulu DOM selection terhadap button 1. Document.get element by ID button 1. Kita pilih property on click dan kita isikan dengan hello. Kita simpan dan jalankan di browser. Apabila button pertama diklik, maka keluar tulisan hello world. Sedangkan apabila button kedua diklik, tidak keluar tulisan apa-apa. Apabila kita ingin agar fungsi hello juga dijalankan pada saat tombol kedua diklik, maka kita harus mengisikan juga property on click pada button 2. Caranya, kita bisa copy paste saja kode terakhir kita dan mengganti nama ID-nya menjadi button 2. Sekarang kedua tombol akan mengeluarkan tulisan hello world pada saat diklik. Kita sudah belajar mengenai cara kedua untuk menuliskan event handler, yaitu dengan menggunakan property. Cara ini lebih baik daripada cara inline, karena kita menuliskan kode JavaScript secara terpisah di file dom.js. Namun di sini masih ada yang kurang konsisten, karena kita menuliskan semua kode JavaScript menggunakan camel case, namun khusus untuk nama property event, semuanya harus menggunakan huruf kecil. Dan bagi teman-teman yang salah menuliskan onClick menggunakan huruf C besar, akan menyebabkan tombol tidak melakukan apa-apa pada saat diklik. Cara ketiga untuk menuliskan event handler adalah dengan menggunakan metode addEventListener. Ini adalah cara yang paling disarankan untuk pengaturan event. Bagaimana cara penggunaannya? Pertama kita komentari dahulu kedua baris kode yang menggunakan property onClick ini. Lalu kita copy paste ya kode pertamanya. Kita ganti property onClick menjadi metode addEventListener. Di sini kita memerlukan dua buah argumen. Yang pertama adalah jenis event yang menjalankan kode kita. Berhubung yang kita inginkan adalah pada saat tombol ditekan, maka eventnya adalah klik. Perhatikan bahwa jenis event di sini tidak menggunakan kata on, dan semuanya menggunakan huruf kecil. Argumen kedua adalah nama function yang akan dijalankan apabila event terjadi. Kita isikan dengan hello. Kita simpan dan jalankan di browser. Apabila tombol pertama diklik, maka keluar tulisan hello world. Sekarang muncul pertanyaan, mengapa addEventListener lebih baik daripada property onClick? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu menambahkan fungsi kedua yang perlu dijalankan apabila tombol diklik. Kita tambahkan fungsi baru dengan namanya again. Isinya hanya alert hello again. Kemudian di bagian paling bawah, kita tambahkan lagi addEventListener dengan fungsi again. Kalau kita simpan dan jalankan di browser, maka pada saat tombol ditekan, browser menampilkan hello world, kemudian menampilkan hello again. Artinya kedua fungsi dijalankan secara berurutan. Apa yang terjadi akan berbeda apabila kita menggunakan property onClick. Pertama kita komentari dahulu ya, addEventListener. Kemudian kita aktifkan kembali onClick. Lalu kita tambahkan kode baru untuk menambahkan onClick dengan function again. Kita simpan dan jalankan di browser. Sekarang pada saat tombol ditekan, browser hanya menampilkan kata hello again. Artinya fungsi pertama dihapus dan kemudian digantikan menjadi fungsi again. Jadi ini adalah perbedaan antara menggunakan property onClick dengan metode addEventListener. Metode addEventListener lebih baik karena tidak menghapus fungsi yang telah ditambahkan ke EventListener. Pada saat kita mengerjakan proyek besar yang menggunakan banyak programmer, maka event yang kita tulis tidak menghapus event yang telah ditulis oleh programmer lain. Dan ada kalanya juga kita lebih mudah memisahkan kode event kita menjadi beberapa function terpisah daripada menggabungkannya menjadi satu buah function berukuran besar. Jadi fungsi-fungsi yang diperlukan untuk event bisa kita tambahkan menggunakan metode addEventListener, sedangkan fungsi-fungsi yang sudah tidak diperlukan bisa kita hapus menggunakan metode removeEventListener.
Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mengunduh source code dari video ini, bisa melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.